Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukankah dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi?" Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan memberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang perwira dan pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus,
Tema kita hari ini adalah suara hati yang terbungkam oleh gengsi. Bacaan Injil hari ini mengisahkan pembunuhan Yohanes Pembaptis dan kegelisahan hati Raja Herodes. Kisah ini menyingkap konflik antar suara hati, kebenaran, dan pilihan hidup. Herodes gelisah ketika mendengar tentang Yesus karena ia mengira Yohanes yang telah dibunuhnya bangkit dari antara orang mati. Sesungguhnya Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan kudus. Ia segan kepadanya, namun terjebak oleh gengsi dan ketakutan akan penilaian manusia. Yohanes dibunuh karena berani menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya. Karena sumpah Herodes yang ceroboh di depan para tamu, dan karena Herodes lebih takut kehilangan muka di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis tampil sebagai nabi yang setia dan berani menyuarakan kebenaran. Ia menyerukan pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi Mesias sampai akhir hidupnya. Ia wafat sebagai martir kebenaran. Ia kalah secara duniawi, tetapi menang di hadapan Allah, sebab ia setia menyelesaikan tugasnya sebagai pelopor keselamatan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya? Kita harus berani mengambil bagian dari sosok Yohanes Pembaptis. Kita berani menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam situasi ketidakpastian hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berani melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus mengakui dan mempercayai bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, meski dunia mencoba memenjarakannya. Suara hati kita yang benar tidak boleh dibungkam oleh jeruji besi atau ancaman hukuman mati. Dalam kehidupan kita, apa kita juga sama seperti Herodes yang mendengar kebenaran tapi tetap memelihara dosa? Apakah kita memiliki keberanian untuk menegur kesalahan meskipun itu berisiko bagi kenyamanan hidup kita? Marilah kita simak baik-baik perkataan Santo Petrus ini. Sebab lebih baik menderita karena perbuatan baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.